Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, malam ini polisi menahan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo. Setelah 3 kali diperiksa penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus penistaan agama, Roy Suryo ditahan karena dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti. Untuk mengetahui lebih lanjut terkait ditahannya mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo, kita langsung bergabung bersama Glory Nata dari Polda Metro Jaya. Glory, apa alasan polisi akhirnya menahan Roy Suryo pada malam ini? Ya, Iqbal, benar sekali bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Roy Suryo, akhirnya Polda Metro Jaya melalui penyidik Cyber Ditkrimsus menyatakan dan memutuskan menahan Roy Suryo sebagai tersangka atas kasus penistaan agama, yang mana tadi tepat pada pukul 9 malam tadi dari pihak Kabid Humas Polda Metro Jaya ini menyampaikan sejumlah pernyataan bahwa hari ini Roy Suryo sudah ditahan sebagai tersangka dan tadi sebelumnya, pemeriksaan ini dilakukan tepat pada pukul 1 siang waktu Indonesia bagian Barat dan Roy Suryo terlihat hadir. Dan karena di pemeriksaan sebelumnya Roy Suryo ini juga mengaku kesehatannya terganggu sehingga pada saat tiba di Polda Metro Jaya tadi langsung diperiksa oleh kedokteran polisi dan dokter menyatakan bahwa Roy Suryo sehat walafiat dan dapat menjalani sejumlah pemeriksaan. Dan menurut informasi yang kami himpun untuk penahanan bagi tersangka Roy Suryo atas kasus penistaan agama ini dilakukan selama 20 hari yaitu terhitung dari tanggal 5 Agustus hari ini hingga tanggal 25 Agustus 2022 yang alasan dari penyidik menahan Roy Suryo adalah kekhawatirannya bagi tersangka Roy Suryo ini dapat menghilangkan barang bukti sehingga Roy Suryo hari ini ditahan dan juga mantan Menteri Pemuda dan Olahraga tersebut ditahan sebagai tersangka karena kasus penistaan agama, yaitu unggahannya melalui media sosial Twitter terkait dengan meme stupa Candi Borobudur yang diedit mirip atau menyerupai dengan wajah dari Presiden Joko Widodo. Dan tadi sebelum penahanan bagi tersangka Roy Suryo dari pihak Polda Metro Jaya ini juga sudah memeriksa sekitar 21 orang saksi. Di antaranya ada 13 saksi ahli, yaitu ada saksi ahli bahasa, ahli agama, ahli media sosial, sosiologi hukum, dan ahli pidana. Kemudian ada 8 orang saksi lainnya yang tahu soal unggahan dari Roy Suryo yang mana polisi dari pihak kepolisian ini menilai bahwa unggahan Roy Suryo di media sosial Twitter tersebut dinilai mengandung sara dan juga mengandung ujaran kebencian bagi agama tertentu. Untuk itu Roy Suryo hari ini ditahan dan dari pihak kepolisian juga menyatakan ada beberapa barang bukti yang sudah disita oleh pihak kepolisian. Di antaranya adalah akun Twitter dari Roy Suryo, kemudian HP, handphone dari Roy Suryo dan juga handphone dari saksi yaitu Ade Suhendrawan. Dan berikut ini untuk lebih jelasnya mari kita dengarkan pernyataan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya. Hari ini terhadap Saudara Roy Suryo Noto Diprojo, laki-laki usia 52 tahun, sebagai tersangka dalam kasus ujaran kebencian ini. Mulai malam ini dilakukan penahanan. Hal ini dilakukan karena ada kekhawatiran dari penyidik yang bersangkutan akan menghilangkan barang bukti dan sebagainya sebagaimana tertuang dalam pasal 21 ayat 1 KUHP. Kemudian beberapa barang bukti yang disita mulai malam ini oleh penyidik terkait dengan tindak pidana ini diantaranya adalah akun Twitter Saudara Roy Suryo, yang mana akun Twitter ini juga digunakan untuk mengunggah yang menjadi persoalan pidana. Kemudian handphone atau HP Saudara Roy Suryo juga disita. Iqbal. Glory, lalu apakah ada informasi di mana Roy Suryo ditahan dan sejauh ini apakah ada keterangan dari pihak keluarga terkait ditahannya Roy Suryo? Ya,
Ya Iqbal, berdasarkan informasi yang kami himpun hingga malam hari ini, Roy Suryo sejak tadi diperiksa di Polda Metro Jaya hingga malam hari ini ditahan di Rutan Krimum atau di Rutan Kriminal Umum, yang mana kami hingga malam hari ini kami juga belum mendapatkan konfirmasi atau pernyataan dari pihak keluarga Roy Suryo. Namun untuk informasi lebih lanjutnya, Roy Suryo ini ditahan selama 20 hari ke depan, yaitu dari tanggal 5 Agustus hingga tanggal 25 Agustus, dan hingga saat ini Roy Suryo sudah menjalani sejumlah pemeriksaan sebanyak 3 kali, yaitu di tanggal 22 Juli ini diperiksa selama 12 jam dan langsung ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian terkait dengan unggahan meme stupa Candi Borobudur yang diedit menyerupai dengan wajah dari Presiden Joko Widodo, kemudian 4 hari setelahnya ada tanggal 26 juga diperiksa, dan atas dasar kasus ini Roy Suryo melanggar Undang-Undang Pasal 28 Ayat 2 terkait dengan UU ITE dan juga Undang-Undang KUHP tentang penistaan agama dan Undang-Undang tentang peraturan hukum pidana. Sementara demikian, Iqbal. Glorinata melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Terima kasih.